Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Om Jai sayang dan banggakan, besok Om Jai diminta untuk memberikan materi tentang digital skill. Malam ini Om Jai latihan bicara dulu supaya besok tidak gugup dan bisa menyampaikannya lebih kurang 20 menit. Om Jai share ya, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh teman-teman dan teman-teman bisa mentok masing-masing. Materi yang akan Om Jai sampaikan teman-teman semua. Teman-teman nanti bisa kemudian bisa mampir ke blog Om Jai di Wijaya. Bisakah kita menjaga privasi di media sosial dan buktikan apa yang terjadi? Materi ini akan Om Jai sampaikan 2021. Ini adalah buku ternama diterbitkan oleh penerbit Mayo Cang Pustaka, diterbitkan di penerbit Indi di Semarang, di Negeri Panda yang Lucu diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan. Teman-teman bisa menerbitkan. Ada tulisan juga merupakan 21 catatan belajar menulis buku yang dibuat oleh peserta belajar digital yang kami ajarkan selama pandemi di PGRI. Ini adalah prestasi Om Jai dari hasil masa tahun 2009 blognya sampai sekarang masih .com. Tahun 2008 Om Jai kemudian menulis tentang meningkatkan kreativitas menulis siswa dalam pembelajaran tingkat nasional. Tahun 2005 Om Jai dapat juara 1 lomba Intak final tentang proses pembelajaran bahasa ICT dalam meningkatkan yuk kita ngeblog, yuk kita menulis di blog karena blog itu namanya teman-teman menulis di blog. Ini Bu Umi meraih sebagai pemenangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian belajar ke luar negeri, China University of Technology, sedangkan Bu Umi sebagai guru agama. Apa yang kami tulis sehingga kami menjadi pemenang? Waktu itu Om Jai membuat buku digital, buku fiksi sama digital, sedangkan Ibu Nini membuat komik digitasi atau Al-Quran digital. Berkat pembelajaran tahun 2017. Itu kan digital. Ini adalah ini teman kalau bisa menjadi konten kreator ya adalah mengelola blog, bisa jadi youtuber, mengelola YouTube-nya teman menjadi tiktoker seperti Bulan Sutena ya, penyanyi yang daripada apa yang kita alami untuk melanjutkan ke jenjang S3 negara kepulauan. Kita perlu banyak modul sampaikan kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia. Luas sekali. Oleh karena itu bukan menggunakannya. Dan alhamdulillah sekarang ada 3 cara menjadi kaya, kawin dengan anak orang kaya. Yang ketiga, karakter. Kita harus mengembangkan 2 hal. Inilah yang harus kita kembangkan supaya kita menjadi orang yang kita bisa menjadi kaya di usia muda. Kita bisa lihat bagaimana founder luar dia masih muda, Gojek ya foundernya Nadiem Makarim masih muda ya. 9 Om Jai membuat buku yuk kita ngeblok untuk tingkat SMP. Alhamdulillah mencari naskah buku pengayaan. Nah, berdasarkan pengalaman itulah Om Jai mulai mengajak. Nah, tahun 2011 Om Jai mulai mengajak teman-teman guru untuk menulis Sarbali. Kemudian juga Om Jai terpilih menjadi guru paling ngeblok Kompasiana. Semua itu Om Jai dapatkan berkat Om Jai tidak hanya ngeblok tapi juga berusaha. Pada akhirnya ada wartawan Wijaya Kusuma, guru yang suka menulis dan blog. Nama Om Jai mulai berkibar di seluruh Indonesia. Dari dunia maya, saya masuk ke dunia televisi. Stasiun televisi sudah Om Jai masuki. Televisi yang masih baru ketika Om Jai diliput oleh Matahari. Itu untuk pertama kali Om Jai masuk televisi. Berguru dengan Ibu Siti Rohmani Rauf. Beliau adalah pernah Om Jai pernah menjadi muridnya. Beliau adalah guru di Jakarta. Ibu Budi pergi ke pasar. Sekarang kemajuan teknologi, dia membuat cover bukunya tidak pakai Corel Draw. Beliau menggambarnya langsung. Jadi selain pelukisnya dalam diri kita semua. Apakah kemajuan teknologi ini menjadikan musibah atau anugerah? Nah, tentu kita bukan menjadi sebuah musibah, tetapi menjadi sebuah. Nah, ini adalah teman-teman diupayakan punya mau guru, mau dosen, mau blog. Di situ kita bisa menulis apa yang kita suka, didik, memberikan penugasan, materi singkat, kemudian diskusi, interaksi antara penulis dengan pembaca secara langsung. Blognya itu akan semakin ramai. Materi video, nah, teman-teman blogger bisa menjadi youtuber, tapi ditambah dengan video-video, ya penyiar radio bisa memasukkan podcast adalah peserta didik kita sangat tenang, ya. Lalu masuk ke jurnal online. Nah, kalau ini sudah terjadi, ada pemasukan tambahan buat teman-teman yang membuat kita harus diskusi. Nah, diskusinya gimana? Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat G-nya. Nah, ini akan menjadi lebih bagus, lebih baik bila teman-teman posting ke blog. Sehingga materi presentasi itu tidak hanya bersemayam di dunia maya. Nah, ketika ada siswa yang bilang ke mereka, anak-anak yang tidak masuk di pertemuan kedua, maka teman-teman, anak-anakku semua akan mendapatkan materinya. Jadi gitu. Jadi dari pertemuan satu, teman-teman upload tuh ke Google Drive ya, file sharing atau ke OneDrive kalau di Microsoft. Sistem yang sangat bagus, yang sangat baik. Nah, keterampilan inilah yang sekarang dilakukan oleh dalam konferensi blog di Universitas Harvard. Ada 6 keunggulan blog. Pertama, publishable dan dapat dibaca siapa saja. Yang kedua, findable, mudah ditemukan lewat situs pencari berdasarkan subjek, nama penulis atau keduanya. Yang percakapan yang menarik berdasarkan topik beralih dari. Keempat adalah viral, informasi menyebar lebih cepat melalui blog dibandingkan news service. Makanya nih
berita-berita yang ada, Bapak dan Ibu semua. Yang kelima adalah syndicatable. Konten yang kaya mudah disindikai dan info tersebar cepat sekali. Yang keenam adalah linkable. Setiap blog nge-link ke link yang mengunjungi blog setiap hari yang bercirikan komunikasi internet dua arah. Dan ini semuanya nge-link ke seluruh dunia selama internet ke link yang lain. Ada 5 hal yang harus teman-teman kuasai dalam digital skill. Jadi teman-teman bisa menggunakan media sosialnya, Facebook, Twitter, TikTok, blog, ya, Instagram, itu manfaatin untuk cari yang namanya search engine machine. Jadi bagaimana mempelajari mesin pencari itu masuk ke konten yang kita buat, tulisan yang kita buat. Yang ketiga analitik, menganalisa data yang masuk, yang harus kita pelajari. Yang keempat adalah konten. Konten is the key. Kita harus membuat konten-konten kreatif, konten-konten yang membuat orang. Kelima adalah coding, computer programming. Nah, dengan cara-cara inilah kita berusaha. Nah, kalau saya memulainya dengan membuat blog, salah satunya di wijayalab.com. Teman-teman, membuka kelas yang namanya kelas bicara atau public speaking for teacher. Dilaksanakan setiap hari. Nah, pertemuan yang kemarin yang ke beliau penulis buku coding dan pendidik. Nah, alhamdulillah rekamannya bisa dilaksanakan. Kemudian nanti hari Kamis teman-teman akan mendapatkan materi tentang Haji Yori Lili. Beliau adalah Kepala Humas Ikatan Guru TIK PGRI. Itulah cara-cara kami dalam meningkatkan skill digital guru. Dan teman-teman, ada 5K saat ini yang mempengaruhi dunia. Yang pertama, konten yang baik, konten yang bagus. Yang kedua, kolaborasi, kerjasama. Keempat adalah konektivitas. Kita harus saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah ke dalam dunia maya. Sehingga antara dunia nyata dengan dunia maya, mereka saling terkait. Itulah yang disebut dengan cerita. Informasi tepat sekali tersebar dalam hitungan detik saja. Oleh karena itu, kemampuan digital skill ini penting dalam membuat konten cepat. Nah, guru yang berprestasi nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, didatangi oleh Presiden Jokowi. Tapi saat pandemi seperti sekarang ini, kita berubah. Kita ketemu secara virtual. Nah, teman-teman yang terpilih ini adalah teman-teman yang memang telah mewujudkan dampak positif. Mereka pandai memanfaatkan media sosial sehingga mereka terpilih menjadi guru berprestasi. Ketika Om J diajak makan malam oleh Bapak Yusuf Kalla, kemudian orang kangen sama Pak JK, Om J mengusulkan pada Pak JK pada saat itu, maka ujian nasional itu harus berbasis komputer. Bukan lagi, dan kita sekarang merasakan bagaimana ujian berbasis. Inilah cara kami meningkatkan digital skill, bagaimana keterampilan digital guru terus meningkat. Salah satunya Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian kita masukkan dalam kegiatan belajar bicara, membuat desain flyer dan infografis Sabtu. Itulah Gerakan Nasional Literasi Digital yang terus kita kembangkan di ASOS TIK. Om J menyarankan pada teman tepat dan menguntungkan. Dulu kita belajar e-learning Moodle di 55 kota sebelum, ya sekarang kita tidak bisa melakukan itu karena pandemi. Tapi alhamdulillah akan ketika pandemi corona ini kita sudah terbiasa membuat soal-soal online. Nah, kemudian selama masa pandemi teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Google Meet. Contohnya yang disampaikan oleh Pak Simon Simalta, bagaimana meminimalisir prakteknya, ya sedang kita jadwalkan pelaksanaannya. Lalu kita undang Prof. Eko Indrajit untuk membuat dan merencanakan pembelajaran online yang menyenangkan. Channel YouTube kami di Fajar Trilaksono. Teman-teman yang bisa atau yang belum bisa mengikuti acaranya bisa menonton ulang siarannya. Nah, ini adalah buku terbaru kami yang berjudul Guru Penggerak. Guru Penggerak menjadi istilah baru setelah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak guru yang berusaha untuk ikut seleksi guru penggerak di berbagai penggerak. Nah, agar bisa lolos seleksi guru penggerak, maka teman-teman harus bisa meningkatkan skill digitalnya dulu. Buku ini membahas tuntas apa Indonesia dan apa saja yang dipelajari dalam diklat calon guru penggerak. Wijaya Kusuma dan Tuti Alawiyah membahas detail tentang guru penggerak dalam buku ini yang mampu mengajar dengan memahami pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dan menggerak sila demi terwujudnya merdeka belajar dan pendidikan karakter bangsa yang terus dijaga. Itulah cara kami menjadi cerdas di dunia lewat dunia digital. Hari ini dan besok teman-teman semuanya ada dalam modul literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Japelidi dan Siberkreasi. Teman-teman nanti akan belajar etik atau etika digital. Yang ketiga, teman-teman akan belajar digital culture atau budaya digital, keamanan digital. Semoga nanti ilmu yang teman-teman dapatkan bisa ditulis di blog sehingga hasil daripada yang ada seluruh masyarakat di Indonesia dan juga kemudian di seluruh dunia. Terima kasih. Semoga apa yang Om J sampaikan hari ini bermanfaat sedikit materi yang Om J sampaikan acara ini dengan baik. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.